kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang terutama orang alim itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta tenang, 1 miliar tenang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la astuwan nafsat fatan illa wa azunnu alla astuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Nggih. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dunga Allahumma ya fatirat samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki temudi-budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengajian demikian bahwa kita butuh bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menolong umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirat samawati wal ardi tapi atine iku wah nek jadi hasita iso ning mall, nek iki rong juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu yang namanya bumi. Ya fatirat samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawafani muslimah wa al-hikmi bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting, esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul.
Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik sak miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai la ilaha anta. Kok jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta itu piye? Nak 10 juta? Piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, ora mulai beli, mulai wil, mulai impor, terus pokoke jadwale pirang? Kira, di ronde tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal bisa. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndek. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, segala busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah hilang. Walakinnahu akhlaja ilal ardi fattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu.